Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Rini. Pada pertemuan kali ini, yang akan kita bahas adalah pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM. Barang mewah atau luxury good adalah jenis barang yang permintaannya sangat responsif terhadap kenaikan pendapatan konsumen. Dengan kata lain, barang yang permintaannya meningkat lebih dari proporsional saat pendapatan naik, sehingga pengeluaran untuk barang tersebut menjadi proporsi yang lebih besar daripada pengeluaran keseluruhan. Jadi semakin tinggi pendapatan konsumen akan membeli lebih banyak barang-barang ini dan sebaliknya. Berdasarkan undang-undang yang berlaku di Indonesia, pajak penjualan atas barang mewah atau PPNBM merupakan pajak yang dikenakan pada barang yang tergolong mewah yang dilakukan oleh produsen atau pengusaha untuk menghasilkan atau mengimpor barang tersebut dalam kegiatan usaha atau pekerjaannya. PPNBM biasanya dimasukkan dalam harga jual produk dan dibayarkan oleh konsumen atas transaksi pembelian produk. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah pungutan wajib yang diserahkan kepada pemerintah atas transaksi pertama barang mewah. Artinya adalah bahwa penjualan barang bekas produk mewah tidak mengharuskan pihak terkait melakukan PPNBM. Jadi hanya sekali pada saat pembelian pertama. Selanjutnya kalau udah barang itu jatuhnya barang bekas, tidak dikenakan pajak lagi. Dasar hukum PPNBM sama dengan PPN, yaitu Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 yang sudah diganti atau dicabut dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2021 tentang harmonisasi perpajakan atau yang biasa dikenal dengan Undang-Undang HPP yang mengatur mengenai objek pajak PPNBM, ketentuan tarif secara umum hingga cara pemungutan pajak. Dasar pengenaan PPNBM. Sebelum mengetahui cara menghitung PPNBM, teman-teman harus memahami dasar pengenaan PPNBM yang meliputi harga jual produk, yaitu harga jual produk ditambah biaya tambahan yang dikenakan oleh penjual saat menjual tersebut. Nilai impor meliputi nilai cukai impor, uang dari biaya masuk saat impor, serta pungutan lainnya. Nilai ekspor meliputi semua biaya yang dibebankan oleh eksportir. Biaya penggantian termasuk biaya penyerahan barang ekspor, jasa kena pajak dan biaya barang kena pajak, dan nilai lain. Lalu perbedaan PPNBM dan PPN di mana? Memiliki kesamaan istilah dengan PPN. Segi kesamaan istilah dengan PPN, apakah perbedaan PPN dengan PPNBM? Yang pertama, pengenaan pajak. PPNBM adalah pajak yang hanya dikenakan satu kali saat transaksi pertama. Sedangkan PPN dikenakan pada setiap transaksi dari pedagang besar hingga eceran. Yang kedua adalah dari jenis pungutannya. Dari jenis pungutan, PPN adalah pungutan yang didasarkan atas nilai tambahan barang. Sementara PPNBM adalah pungutan kepada barang golongan mewah. Yang ketiga adalah mekanisme pengkreditan atau fasilitas kredit. PPN bisa dikreditkan dalam mekanisme atau dikurangkan dari pajak keluaran dan pajak masukan. Sementara PPNBM adalah pajak yang tidak mungkin dikreditkan atau dipotong melalui mekanisme tersebut. Apa saja fungsi PPNBM sebagai salah satu pungutan resmi negara? PPNBM adalah
penyeimbang pembebanan pajak antara kalangan atas dan masyarakat umum. PPNBM sebagai pengendali konsumsi BKP barang mewah. PPNBM adalah bentuk perlindungan pemerintah terhadap produsen kecil dan menengah. PPNBM berkontribusi terhadap penerimaan negara. Sekarang kita bahas perbandingan PPN dengan cukai. Berdasarkan pengertiannya, PPNBM adalah pajak yang dikenakan atas barang yang tergolong mewah, sedangkan cukai adalah pungutan negara yang dikenakan atas barang tertentu dengan sifat dan karakteristik sesuai dengan Undang-Undang Penerimaan Negara. Berdasarkan objeknya, PPNBM bukan kebutuhan pokok, hanya dikonsumsi oleh masyarakat tertentu, hanya dikonsumsi masyarakat berpenghasilan tinggi, dikonsumsi hanya untuk menunjukkan status atau kelas sosial, sedangkan cukai konsumsinya perlu dikendalikan, peredarannya perlu diawasi, karena pemakaian dapat menimbulkan dampak negatif. Seperti rokok ya, rokok, minuman keras. Lalu pemakaiannya juga perlu pembebanan pungutan negara demi keadilan dan kesejahteraan. Berdasarkan tujuannya, PPNBM lebih pada menjaga keseimbangan pembebanan pajak antara konsumen penghasilan tinggi dengan konsumen yang penghasilan rendah. Sedangkan cukai lebih mengarah pada fungsi reguleran, yaitu mengawasi dan mengendalikan peredaran suatu barang yang memiliki dampak negatif. Ketentuan mengenai jenis barang yang dikenakan PPNBM diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 61 Tahun 2020. Ketentuan mengenai tarif pungutan PPNBM untuk kendaraan bermotor diatur dalam Peraturan Menteri Keuangan Nomor 141/PMK.010/2021. Sementara untuk non-kendaraan bermotor, besar tarifnya diatur dalam PMK Nomor 96/PMK.03/2021. Jenis barang mewah PPNBM berdasarkan Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang pajak pertambahan nilai dan pajak penjualan atas barang mewah atau Undang-Undang PPN. Barang yang termasuk contoh PPNBM meliputi barang-barang diantaranya adalah barang yang bukan merupakan kebutuhan pokok masyarakat, barang yang dikonsumsi masyarakat kalangan atas atau berpenghasilan tinggi, barang yang secara eksklusif dikonsumsi masyarakat tertentu, dan barang yang dikonsumsinya menunjukkan kelas sosial. Objek PPNBM sendiri itu dibagi menjadi dua, yaitu kendaraan bermotor dan bukan kendaraan bermotor. Tarif PPNBM paling rendah adalah 10% dan maksimum 200%. Adanya perbedaan pengenaan tarif PPNBM didasarkan atas klasifikasi barang tergolong mewah yang terkena PPNBM. Berdasarkan konsultasi dengan DPR, namun guna memacu transaksi ekspor produk dalam negeri, PPNBM bisa bernilai 0% bila produsen mengekspor barang mewah tersebut. Selain itu, tarif PPNBM mobil dan barang mewah lainnya diberlakukan dengan cara mengalihkan nilai dasar pengenaan pajak terhadap besaran tarif pajak PPNBM. Bagaimana dengan tarif PPNBM kendaraan bermotor? Untuk kendaraan bermotor, penentuan tarifnya dibagi atas beberapa kategori, yakni berdasarkan kapasitas penumpang dan mesin serta jenis kendaraannya. Mobil dengan kapasitas kurang dari 10 orang, termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc, dikenakan PPNBM dengan tarif 15% jika tingkat emisi kurang dari 150 gram per kilometer.
20% jika tingkat emisi 150 sampai 200 gram per kilometer, 5% jika tingkat emisi lebih dari 200 sampai 250 gram per kilometer, 40% jika tingkat emisi lebih dari 250 gram per kilometer. Mobil dengan kapasitas kurang dari 10 orang termasuk pengemudi dengan kapasitas isi silinder lebih dari 3000 cc sampai dengan 4000 cc dikenakan PPNBM dengan tarif 40% jika tingkat emisi kurang dari 150 gram per kilometer. 50% jika tingkat emisi 150 sampai 200 gram per kilometer, 60% jika tingkat emisi lebih dari 200 sampai 250 gram per kilometer, 70% jika tingkat emisi lebih dari 250 gram per kilometer. Mobil listrik dengan kapasitas lebih dari 10 orang termasuk pengemudi dikenakan PPNBM dengan tarif sebesar 15%. Mobil dengan kapasitas mulai dari 10 orang hingga 15 orang termasuk pengemudi untuk kapasitas isi silinder sampai dengan 3000 cc dikenai PPNBM dengan tarif 15% jika tingkat emisi kurang dari 200 gram per kilometer, 20% jika tingkat emisi lebih besar atau sama dengan 200 gram per kilometer. Mobil dengan kapasitas mulai dari 10 hingga 15 orang termasuk pengemudi untuk kapasitas isi silinder 3000 cc sampai dengan 4000 cc dikenakan PPNBM dengan tarif 25% jika menghasilkan emisi kurang dari 200 gram per kilometer, 30% jika menghasilkan emisi lebih besar atau sama dengan 200 gram per kilometer. Bagaimana dengan tarif PPNBM yang bukan kendaraan motor? Untuk jenis BKP non-kendaraan bermotor, penentuan tarif PPNBM ditentukan melalui PMK nomor 96/PMK.03/2021. Yakni yang pertama, tarif PPNBM sebesar 20% dikenakan atas hunian mewah seperti rumah mewah, apartemen, kondominium, townhouse, dan sejenisnya dengan harga jual sebesar 30 miliar atau lebih. Tarif PPNBM sebesar 40% dikenakan atas impor 2 BKP, antara lain kelompok balon udara dan balon udara yang dapat dikemudikan, pesawat udara lainnya tanpa tenaga penggerak, kelompok peluru senjata api dan senjata api lainnya, kecuali untuk keperluan negara. Kemudian untuk peluru dan bagiannya tidak termasuk peluru senapan angin. Yang ketiga adalah tarif PPNBM 50% dikenakan atas penyerahan 2 jenis BKP, antara lain helikopter dan pesawat serta kendaraan udara lainnya. Pengecualian diberikan jika BKP yang dimaksud digunakan untuk keperluan negara atau angkutan niaga. Kelompok senjata api dan senjata api lainnya kecuali untuk keperluan negara. Yang keempat adalah tarif PPNBM 75% yang dikenakan atas kelompok kapal pesiar mewah, kapal eskuris, dan kendaraan air semacam itu kecuali untuk keperluan negara atau angkutan umum. Ya, kecuali untuk kepentingan negara, angkutan umum atau usaha pariwisata. Contohnya adalah kapal pesiar, kapal feri, dan yacht. Di sini yang dimaksud dengan kapal ekskursi itu kalau ada yang belum tahu adalah kapal untuk yang bersenang-senang untuk berwisata, wisata, piknik, gitu ya. Objek pajak yang tidak dikenakan PPNBM. Secara perinci, pungutan PPNBM tidak dikenakan atas impor atau penyerahan 5 barang berikut ini, yaitu kendaraan completely knockdown atau CKD, kendaraan sasis, kendaraan pengangkutan barang, kendaraan bermotor beroda 2 dengan kapasitas isi silinder sampai dengan 250 cc,
Kendaraan bermotor kapasitas 16 penumpang atau lebih termasuk pengemudi. Selain itu, pengenaan PPNBM juga dibebaskan atas impor atau penyerahan kendaraan bermotor yang berupa ambulan, kendaraan jenazah, kendaraan pemadam kebakaran, kendaraan tahanan, dan kendaraan pengangkutan. Kemudian PPNBM juga tidak dikenakan untuk penyerahan impor kendaraan protokoler kenegaraan, kendaraan bermotor kapasitas 10-15 orang, serta kendaraan patroli yang digunakan untuk kendaraan dinas Tentara Nasional Indonesia atau TNI atau Kepolisian Negara Republik Indonesia. Bagaimana proses pemungutan PPNBM? Proses pemungutan PPNBM terbagi menjadi beberapa mekanisme, yakni pemungutan yang dilakukan pengusaha kena pajak dan pemungutan PPNBM oleh pihak pemungut. Pemungutan PPNBM oleh PKP, mekanisme pemungutan PPNBM oleh PKP mirip seperti PPN, di mana PKP produsen yang menyerahkan BKP tergolong mewah menerbitkan faktur pajak kepada pihak pembeli. Kemudian melaporkan pungutan PPNBM atas transaksi tersebut di dalam SPT masa pajak. Faktur pajak yang digunakan untuk transaksi penyerahan BKP yang tergolong mewah ini adalah faktur pajak dengan kode 01. Pada dasarnya, PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP, lalu dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada pihak terkait. Pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak, seperti halnya pemungutan PPN. Namun PPNBM tidak mengenal istilah pajak masukan, sehingga di dalamnya tidak menerapkan sistem pengkreditan pajak seperti yang ada di dalam PPN. Pemungutan PPNBM oleh pihak pemungut. Dalam mekanisme pemungutan ini, terdapat 3 pihak yang dikategorikan sebagai pemungut PPNBM, yaitu bendaharawan pemerintah dari Kantor Pelayanan Pembendaharaan Negara atau KPPN, pemegang kuasa atau izin atau kontraktor, badan usaha milik negara. Pada dasarnya, PKP produsen wajib menerbitkan faktur pajak dan surat setoran pajak atau SSP, lalu dibuat dalam beberapa rangkap untuk diserahkan kepada pihak terkait. Pemungutan PPNBM dilakukan dengan faktur pajak seperti halnya pemungutan PPN. Namun PPNBM tidak mengenal istilah pajak masukan, sehingga di dalamnya tidak menerapkan sistem pengkreditan pajak seperti yang ada di dalam PPN. Bagaimana dengan cara menghitung PPNBM? Berikut contohnya ya. Cara menghitung PPNBM untuk barang mewah. Pak Yudi mengimpor BKP atau barang kena pajak mewah dengan nilai impor senilai 7 juta. Sedangkan tarif PPNBM yang dikenakan misalnya 15%. Sedangkan diketahui apabila dasar pengenaan PPNBM adalah 7 juta dengan tarif PPN 11%, maka PPN sama dengan tarif PPN kali dasar pengenaan pajak. Jadi didapatkan tarif PPN-nya 11% dan dasar pengenaan pajaknya adalah sebesar 7 juta, sehingga didapatkan PPN sebesar 770.000. Sedangkan untuk menghitung PPNBM-nya adalah rumusnya adalah tarif PPNBM kali dasar pengenaan pajak. Diketahui PPNBM-nya adalah tarifnya adalah 15% dan dasar pengenaan pajaknya adalah 7 juta. Sehingga didapat PPNBM sebesar 1.050.000. Di bawah ini merupakan dampak pengenaan tarif PPNBM di Indonesia yang perlu Anda pahami. Yang pertama adalah penerimaan negara. PPNBM adalah sebuah sarana untuk mengamankan penerimaan negara dari iuran tersebut
Pemerintah mendapatkan penerimaan yang selanjutnya juga akan dinikmati oleh rakyat Indonesia. Yang kedua adalah mengendalikan konsumsi BKP. Mirip seperti fungsi cukai yang ditujukan untuk mengendalikan konsumsi rokok, PPNBM adalah sebuah alat guna mengendalikan konsumsi BKP. Contohnya mobil. Konsumsi lebih rendah artinya lebih sedikit polusi dan limbah yang ada di lingkungan sekitar. Nah, yang ketiga adalah peningkatan penjualan mobil bekas. PPNBM mobil yang dinilai tinggi dapat membuat sebagian konsumen beralih ke bursa mobil bekas yang bebas pajak dan harga lebih terjangkau. Dapat dikatakan bahwa PPNBM adalah sebuah jalan untuk mengalihkan porsi konsumsi mobil ke mobil bekas. Yang keempat adalah kenaikan nilai saham mobil. Relaksasi PPNBM mobil yang sempat diberikan oleh pemerintah membuat nilai saham beberapa perusahaan otomotif mengalami kenaikan. Relaksasi PPNBM diberikan Presiden untuk segmen kendaraan di bawah 1.500 cc kategori sedan dan 4x2 sebab kategori tersebut banyak diminati kelas menengah. Yang kelima adalah menurunkan emisi gas buang mobil. PPNBM adalah pajak yang tarifnya ditetapkan berdasarkan golongan jenis kendaraan dan emisi yang dihasilkan. Misalnya untuk PPNBM mobil dengan tingkat emisi CO2 kurang dari 150 gram per kilometer dikenakan tarif senilai 15%. Nah, itu tadi penjelasan mengenai apa itu PPNBM hingga cara menghitungnya. Seperti sudah dibahas sebelumnya adalah bahwa fungsi PPNBM adalah sebagai salah satu sumber penerimaan negara. PPNBM adalah penyeimbang pembebanan pajak antara masyarakat kecil dan kalangan atas. Demikian materi kita hari ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya dengan Rini. Sampai ketemu di next sesi.